Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, kata sabiq yang mendahului sebanyak 2 kali, sedangkan sabiqin 1 kali. Kemudian as-sabiqat, malaikat yang mendahului membawa arwahnya orang-orang beriman ke surga 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang mendahului dalam kebaikan sebagai teladan, sebagai pejuang pertama, atau mereka yang lebih awal melakukan suatu amal yang baik, karya besar, perjuangan yang membawa manfaat, kontribusi besar terhadap agama Islam, terhadap bangsa dan negara. Al-Quran memberikan isyarah dengan kata as-sabiqun sebanyak 3 kali. Sedangkan kata sabiqun tanpa al-sabiqun itu 1 kali. Di antara kata as-sabiqun ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului yang awal, pejuang-pejuang sahabat muhajirin dan sahabat ansar, para sesepuh-sesepuh bangsa, para pendahulu bangsa, para pahlawan bangsa, as-sabiqunal awwalun. Negara ketika menghadapi penetrasi imperialis atau neo-imperialis, maka harus mewaspadai sesungguhnya kaum imperialis atau neo-imperialis, misalnya Cina terhadap Indonesia, maka mereka ini kalau punya iktikad neo-imperialis akan berusaha bagaimana mendesain tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam bangsa kita sendiri, terutama dari penjaga kedaulatan bangsa. Dalam hal ini TNI, Polri, mereka desain bagaimana pecah. Mereka desain bagaimana tidak bersatu, baik internal di dalam TNI, militer atau polisi, TNI, Polri, atau hubungan keduanya. Ini yang harus diwaspadai daripada neo-imperialis. Kemudian yang kedua adalah menjadikan bangsa yang terhormat menjadi tidak terhormat. Kalau sudah masuk di suatu negara dan menjajah, maka bangsa yang terhormat dijadikan rendah. Itu kalau sudah menjajah. Atau sebelum mereka masuk sebagai penguasa, maka neo-imperialis ini akan bekerja aktif bagaimana bangsa itu yang akan dijajah sebagai sasaran tidak saling menghormati satu sama lain, terutama tidak saling menghormati antara rakyat terhadap pemimpinnya sendiri. Pahlawannya tidak dihargai, pemimpin-pemimpin bangsa
yang menuju kemaslahatan kedaulatan negara tidak dihormati, petinggi-petinggi yang menjaga kedaulatan bangsa tidak dihormati. Al-Quran berbicara, وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. An-Naml ayat 34. Dan mereka menjadikan orang-orang yang mulia dari penduduk negara itu, dari penduduk negeri itu, azillah, menjadi rendah, yang mulia direndahkan. Maka kejadian tidak ada hormatnya junior terhadap senior, tidak ada hormatnya pemuda terhadap orang tua, terutama dari TNI maupun Polri, ini sangat berbahaya karena tidak ada hormat terhadap mereka yang menjaga kedaulatan negara. Para petinggi Polri, seperti kejadian kemarin yang dialami oleh sahabat saya, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto, ketika berziarah di makam pahlawan, sedang berpidato, ditekan, mau dihentikan, sempat masuk dalam video. Ini sangat saya sayangkan, tidak ada rasa hormat kepada sesepuh-sesepuh bangsa ini yang punya etikat untuk menjaga kedaulatan negara. Saya baca di dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi asbabi wurudil hadis syarif. Al-Bayan wa Ta'rif fi asbabi wurudil hadis syarif, di jilid 3 nomor hadis 1424, dijelaskan ada orang tua yang datang ingin sowan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat ini tidak segera memberikan tempat duduk kepada orang tua yang datang itu, tidak segera memberikan ruang, memberikan tempat kepada orang tua yang baru datang itu. Rasulullah melihatnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Tidaklah menjadi umatku yang sempurna, tidaklah menjadi umatku yang ideal, tidaklah menjadi umatku yang terbaik orang yang tidak mengasihi terhadap anak kecil di antara kita, tidak mengasihi juniornya. Begitu juga wa yuwakkir kabirana, tidak mengagungkan, tidak memuliakan senior di antara kita. Ini tidak dianggap umat Nabi yang ideal. Senior tidak kasih sayang pada junior, atau junior tidak ada rasa hormat kepada senior. Ini bukan bangsa yang diidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya soroti adalah tindakan tidak ada rasa hormat terhadap pemimpin sesepuh-sesepuh TNI maupun Polri. Tidak ada rasa hormat kepada sesepuh-sesepuh bangsa ini, terutama sesepuh-sesepuh baik itu TNI atau Polri yang menjaga kedaulatan negara. Ini yang diharapkan oleh mereka neo-imperialis. Apabila ini terjadi, maka kepercayaan terhadap pemimpin bangsa itu sulit. Kalau bangsa tidak percaya dengan pemimpinnya yang menjaga kedaulatan, para pemimpin-pemimpin bangsa, para sesepuh-sesepuh bangsa yang menjaga kedaulatan negara,
sudah tidak dimuliakan oleh bangsanya sendiri, maka dengan mudah kaum imperialis, neo-imperialis untuk melakukan penetrasi terhadap negara itu. Yang ketiga, ialah saya baca di dalam buku psikologi militer. Buku psikologi militer. Judul aslinya adalah Ilmun Nafsil Askari, karya Dr. Imad Abdurrahim Az-Zaghlul. Dalam terjemahannya Psikologi Militer. Saya baca ada teori konspirasi dan rekayasa krisis, di mana Israel merekayasa untuk penetrasi di suatu wilayah negara, merekayasa krisis. Misalnya tahun 1982 dengan dalih adanya sekelompok pejuang berani mati yang ada di Palestina yang melancarkan serangan terhadap kolonial Zionis di utara Palestina, maka Israel tahun 1982 punya alasan untuk menduduki Libanon. Ini rekayasa, konspirasi rekayasa krisis. Kemudian kaum imperialis, komunis misalnya, Cina atau Rusia mau masuk ke Indonesia, juga melakukan teori ini, konspirasi rekayasa krisis, yaitu dengan cara mendesain bangsa ini curiga dan mencurigai sesama bangsanya sendiri, lebih difokuskan pada konsentrasi curiga terhadap Muslim fundamentalis, melupakan sepak terjang kaum komunis yang indikasinya misalnya sudah diketahui mereka punya indikasi masuk ke Indonesia, mereka punya indikasi bersenjata, misalnya sudah diketahui demikian, tapi dilupakan oleh bangsa kita sendiri. Justru bangsa kita ini lebih memfokuskan pada curiga mencurigai terhadap Muslim fundamentalis yang mungkin ada tapi bersifat wawasan, tidak bersenjata dan tidak ada niat untuk melakukan pemberontakan. Nah, ini bangsa kita akhirnya didesain oleh mereka, lupa dengan bahaya mereka komunis Cina misalnya. Yang keempat, mendistorsi sejarah. Saya catat di sini, mendistorsi sejarah atau menghapus sejarah. Pengkhianat bangsa dianggap pahlawan, padahal pengkhianat bangsa. Pahlawan bangsa disejarahkan sebagai pengkhianat. Kemudian penjaga kedaulatan bangsa disejarahkan sebagai musuh negara. Padahal niatnya menjaga kedaulatan bangsa. Tapi diisukan, dipopulerkan, didesain bagaimana dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Padahal ingin menjaga negara. Pengkhianat dianggap pahlawan, pahlawan dianggap pengkhianat. Di antaranya adalah menjauhkan bangsa ini
mengingat sejarah perjuangan para pahlawan, menjauhkan bangsa ini dari cinta kepada pahlawannya sendiri. Akhirnya hilang patriotisme. Kalau hilang patriotisme, hilang ruhul jihad, jiwa perjuangan, membela, menjaga agama, bangsa, dan negara. Di antaranya, apa yang dilakukan oleh sahabat saya, Letnan Jenderal Soeharto, untuk ziarah ke makam pahlawan, itu lepas apakah itu dianggap ada tujuan politik, dianggap, meskipun belum tentu ada tujuan politik, tapi ziarah ke makam pahlawan itu, orang politikus boleh berziarah ke makam pahlawan. Orang politikus boleh berziarah. Siapapun dari partai apapun berziarah ke makam pahlawan, ziarah ke makam pahlawan itu boleh. Dan tujuannya untuk mengingatkan generasi kita ini ingat dengan perjuangan jerih payah bagaimana para pahlawan ini menjaga negara, menjaga agama, bangsa dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam tafsir Jami'ul Bayan karya At-Tabari, di dalam tafsir Jami'ul Bayan karya At-Tabari juz 13, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti kubur syuhada. Nabi kita menziarahi, mendatangi kuburan orang-orang yang mati syahid, kuburan pejuang-pejuang yang gugur syahid, mati syahid, ala ra'si kulli khawd, setiap awal tahun. Jadi ada ziarah tahunan. Rasulullah melakukan ziarah di makam para syuhada, pejuang-pejuang agama Allah yang gugur fi sabilillah. Beliau-beliau ini para pahlawan, Rasulullah itu ziarah setiap awal tahun, ala ra'si kulli khaul. Maka ziarah ke makam pahlawan tahunan itu memang ada dalam sejarah Islam yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya menghimbau secara institusi, baik itu tentara atau polisi, saling menjaga keutuhan, persatuan, dan saling menghormati. Senior memberikan kasih sayang kepada junior untuk dididik dengan baik. Junior ada hormat terhadap senior. Saya di sini hanya memberikan komentar catatan. Bangsa ini jangan sampai hilang rasa hormat kepada sesepuh-sesepuh bangsa yang menjaga kedaulatan negara, termasuk para jenderal-jenderal purnawirawan yang ingin menjaga kedaulatan negara, baik itu jenderal-jenderal purnawirawan dari TNI, baik itu jenderal-jenderal purnawirawan dari Polri. Sebagai penutup, kami ingin memberikan doa. Doa ini kami berikan kepada bangsa Indonesia, khususnya para penjaga kedaulatan negara, baik itu TNI atau Polri. Saya menyusun sebuah kitab bernama Nasihatul Junud, nasihat terhadap para tentara, konseling terhadap para tentara. Kitab ini belum diperbanyak, tapi sudah saya berikan ke beberapa jenderal
Banyak jenderal yang menerima kitab ini beberapa tahun yang silam, di antaranya Majen Arif Rahman yang sekarang menjadi Duta Besar Afghanistan, kemudian Jenderal Gatot sendiri sudah pernah mendapatkan buku ini, kitab kami ini, beberapa tahun yang silam. Kitab ini konseling, menasihati untuk diri kami sendiri, untuk para tentara, termasuk menasihati Pak Gatot, termasuk ingat kami kepada jenderal dari polisi Anton Bahrul Alam yang pernah bermalam di rumah kami. Jenderal bintang 3 dari Polri, Bapak Anton Bahrul Alam, kemudian Jenderal Sugiarto, mantan Kepala Angkatan Udara, juga pernah bermalam di rumah kami. Insya Allah sudah mengetahui buku kami ini. Kitab ini Nasihatul Junud, nasihat terhadap para tentara. Izinkan kami untuk memberikan doa untuk bangsa ini. Doa ini kami ambil dari kitab Al-Ahadisul Mukhtarah, karya Diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Muqaddasi. Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Muqaddasi. Di hadis nomor 238 ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca tiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dan kesehatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dalam agama kami, fi dini, di dalam dunia kami, wa dunyaya, di dalam keluarga kami, wa ahli, di dalam harta kami, wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib kekurangan yang ada pada diri kami. Wa amin raw'ati. Ya Allah, berikan kami rasa aman dari rasa ketakutan. Wa amin raw'ati. Berikan kami rasa aman dari rasa takut. Bangsa ini jadikan aman. TNI-nya aman, Polri-nya aman, negaranya aman, bangsanya aman, terutama agamanya aman, ekonominya aman, ideologinya aman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah kami, lindungi kami dari bahaya, baik itu senjata, baik itu racun, baik itu sabotase yang datang dari depan kami. Wa min khalfi, dan bahaya yang datang dari belakang kami. Kami mohon lindunganmu ya Allah. Bahaya-bahaya yang datang dari belakang kami. Wa min khalfi. Wa an yamini, dan bahaya-bahaya yang datang dari kanan kami. Wa an shimali, dan yang datang dari kiri kami. Wa min fawqi, dan bahaya-bahaya yang datang dari atas kami. Wa a'udzu bi adamatika an ughtala min tahti, dan lebih khusus kami memohon perlindungan dengan keagunganmu, lindungi kami dibunuh dengan tipu muslihat dari bawah kami. Ini doa kami peruntukkan untuk diri kami, untuk
umat Islam, bangsa, negara, terutama para penjaga kedaulatan negara, TNI, Polri, bersatulah, jaga Indonesia dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.